Sebelum video ini dimulai, Suntana mau menginformasikan bagi teman-teman mahasiswa UT dimanapun berada mau pre-order jaket Universitas Terbuka, pre-ongkir dan bisa dicicil. Silahkan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau kunjungi di Instagramnya di @merchandise.id. Ini merupakan produk karya alumni Universitas Terbuka loh. Yuk dukung biar semua bisa berkembang. Nah, bagaimana sih Kak teknis pre-ordernya? Yang pertama, lama PO 3 minggu. Yang kedua, mahasiswa akan dikumpulkan di grup WhatsApp. Yang ketiga, pembayaran bisa 2 kali loh. Dan yang keempat, free ongkir untuk pemesanan di Shopee. Silakan teman-teman yang mau pre-order, linknya ada di gambar ini ya, ataupun nanti Suntana akan simpan linknya di deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is Story of My Life. Seperti biasa, sebelum Suntana menjelaskan isi dari video yang ingin Suntana sampaikan, Suntana mau mengucapkan terlebih dahulu yang sebanyak-banyaknya ucapan terima kasih kepada semua teman-teman yang udah nge-subscribe, udah nge-like, udah komen, udah nge-share gitu kan ya, dari channel Sun Story ini gitu kan. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, it's okay, no problem. Suntana tidak ada masalah dengan itu. Yang penting informasi yang Suntana sampaikan bisa didapatkan manfaatnya untuk teman-teman semua, demi kelancaran perkuliahan ataupun demi kelancaran kehidupan teman-teman semua ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini gitu kan ya, sebagaimana kita ketahui, registrasi mata kuliah untuk masa registrasi 2021.2 gitu kan ya, udah bisa ya dari tanggal kemarin 14 Juni gitu kan ya. Tetapi Suntana sarankan jangan dulu membayar uang kuliahnya, oke? Sebelum teman-teman mengetahui hal-hal berikut ini, sebelum teman-teman ibaratnya ngecek apa-apa yang ingin Suntana sampaikan pada video kali ini. Kenapa? Karena kalau misal sudah bayar semua, biasanya akan terlanjur ataupun susah untuk dikembalikan. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan dulu gitu kan ya, sebelum membayar uang kuliah itu. Karena biasanya ini sering banget terjadi oleh mahasiswa UT yang jarang ngecek ataupun tidak ngecek lagi gitu kan ya. Baik itu dari segi mata kuliah, dari segi skema, ataupun berbagai macamnya yang akan Suntana sampaikan pada video kali ini ya. Mohon simak baik-baik, mohon jangan dulu bayar sebelum teman-teman memastikan ataupun ngecek ataupun tahu info-info yang akan Suntana sampaikan pada video kali ini. Oke, apa infonya? Mari kita mulai. Suntana tekankan dulu, jadi video ini diperuntukkan untuk semua mahasiswa UT ya, baik itu yang baru daftar, artinya kalian itu baru mahasiswa baru ya, baru mendaftar ke Universitas Terbuka, ataupun udah 2 semester, udah 3, 4, 5, 6, ataupun kadang kita suka lost control gitu kan ya, karena saking semangatnya mumpung ada uangnya langsung aja dibayar. Maka dari itu langsung teman-teman yang harus diperhatikan pertama kali adalah tolong dicek dulu daftar mata kuliah yang diambilnya, baik itu yang SIPAS ataupun non-SIPAS. Kalau SIPAS itu meskipun ibaratnya sudah ditentukan oleh UT, pastikan lagi kalian dicek dulu mata kuliahnya betul tidak itu mata kuliah kalian semester tersebut gitu kan. Dan untuk yang non-SIPAS, betul juga tidak itu yang memang mata kuliah yang mau kalian ambil untuk semester itu gitu kan ya. Nah, untuk ngeceknya teman-teman wajib banget ibaratnya, nah ini kadang Suntana tuh suka gemes ya. Semua mahasiswa UT itu diwajibkan memegang yang namanya katalog kurikulum. Kalau misal belum punya yang cetaknya gitu kan ya, teman-teman bisa ngedownloadnya ataupun bisa melihatnya di website UT di www.ut.ac.id/katalog. Nanti cari aja katalog kurikulum. Nanti kalau misal yang FKIP, FST, FE ataupun PSIP, masuk aja ke situ. Dan yang PGSD, PGPAU juga gitu kan ya, ada di situ ya. Dipilih aja, nanti langsung masuk ke prodi kalian masing-masing, dilihat daftar mata kuliahnya. Soalnya di situ itu udah jelas daftar mata kuliah dari semester 1 sampai kalian lulus gitu kan, udah ada rinciannya. Dan ini sering banget terjadi, banyak yang menyesal kemudian gitu kan ya, setelah bayar ternyata mata kuliah ini udah pernah saya ambil, ternyata mata kuliah ini bukan mata kuliah di program studi saya gitu kan ya. Karena ada UT itu tidak ada alert gitu kan ya, tidak ada pemberitahuan bahwa kalian itu terlebih untuk mahasiswa non-SIPAS, dia ada yang lepas kendali. Lepas kendali apa istilahnya? Dia ada yang mengambil mata kuliah bukan dari program studinya. Wah, itu Suntana sudah beberapa kali yang menemukan kasus seperti itu. Hasil kalau misal udah bayar, udah nggak bisa dikembali lagi gitu kan ya, karena sistem UT itu udah tertata rapi ya. Jadi kalau misal digagalin ataupun ya atas dasar misal satu orang itu yang tidak ngecek gitu kan ya, semua bisa buyar ibaratnya. Jadi sayang sekali. Jadi mohon diperhatikan lagi sebelum kalian membayar mata kuliah,
kalian harus ngecek dulu mata kuliah yang kalian ambil itu, baik SIPAS ataupun non-SIPAS, harus dicocokkan dulu dengan katalog kurikulum yang terbaru ya, yang terupdate gitu kan ya. Dan tadi di website UT ada. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah untuk semua mahasiswa UT, baik SIPAS ataupun non-SIPAS, baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, jangan dulu membayar uang kuliah kalian. Kalau misal memang kalian sudah melakukan registrasi mata kuliah, jangan dulu bayar. Apabila yang mahasiswa baru, cek dulu prodinya bener nggak, prodi yang kalian inginkan, udah passion gitu kan ya. Dan ibaratnya skema yang diambil udah sesuai yang kalian inginkan atau belum, ibaratnya yang SIPAS ataupun non-SIPAS. Bagi teman-teman yang belum tahu perbedaan SIPAS dan non-SIPAS, silahkan cek-cek di video Suntana sebelumnya ya, atau nggak cari aja langsung SIPAS non-SIPAS, nanti akan muncul. Suntana udah menjelaskan ataupun sudah membuat video mengenai perbedaan SIPAS dan non-SIPAS, kekurangan dan kelebihannya. Jadi pastikan dulu kalian mengambil prodi matematika misal udah sesuai passion gitu kan ya, terus ngambil skema SIPAS non-SIPAS gitu, sudah sesuai belum dengan yang kalian inginkan sebenarnya. Saya masuk ke SIPAS dengan atas dasar ini, non-SIPAS dengan atas dasar ini. Jangan kalian ibaratnya tidak tahu menau apa itu SIPAS, apa itu non-SIPAS, kalian ibaratnya langsung aja pilih ini atas dasar ketidaktahuan. Itu bahaya ke depannya. Banyak yang menyesal kemudian, kenapa ya saya nggak pilih non-SIPAS, kenapa ya nggak pilih SIPAS gitu kan ya. Hati-hati juga bagi teman-teman yang fix mau pilih SIPAS. Di semester awal jangan dulu ambil SIPAS yang semi, penuh, ataupun SIPAS plus gitu kan ya. Wajib lapor dulu ke UT-nya, bisa nggak nih gitu kan ya, ke UPPJ-nya, karena yang utama itu wajib SIPAS non TTM, kecuali yang program beasiswa biasanya dia SIPAS plus otomatis gitu. Terus tadi kan untuk yang mahasiswa baru. Terus untuk mahasiswa lama yang udah melakukan registrasi mata kuliah, teman-teman pastikan dulu daftar mata kuliah yang teman-teman ambil pada semester ini adalah benar-benar daftar mata kuliah yang belum pernah diambil sama sekali. Karena ada kasus dia mengambil lagi mata kuliah yang sebenarnya udah diregistrasikan dan udah ada nilainya, dan nilainya itu udah A, udah B, yang seharusnya tidak perlu diulang lagi, tapi atas dasar dia tidak teliti gitu kan ya, dia meregistrasikan kembali mata kuliah yang udah pernah diambil. Ini fatal. Sayang sekali, sayang uang, sayang waktu gitu kan ya, ibaratnya jumlah SKS-nya jadi bertambah, sia-sia gitu kan ya. Nah, itu. Selanjutnya, poin yang ketiga, yang udah registrasi mata kuliah, baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, jangan dulu bayar. Mohon dicek dulu di lembar informasi pembayaran, bila perlu dicetak aja ya gitu kan ya, jangan di PDF-in aja gitu ya, dicek. Alamat yang kalian masukkan itu ataupun alamat pengiriman buku itu udah sesuai dengan domisili kalian atau belum. Sebagaimana kita ketahui, semenjak semester kemarin ya, UT itu memutuskan, semenjak ada pandemi lah ya tepatnya itu, UT itu memutuskan untuk mengirim bahan ajarnya itu ke alamat masing-masing. Jadi kan saat registrasi mata kuliah itu kalian memasukkan alamat ya, nanti dicek di bawahnya itu ada alamat pengiriman, dicek betul nggak nama jalannya, nama RT-nya, nama RW-nya, nomor rumahnya gitu kan ya, kabupaten, kecamatan gitu kan ya, provinsi gitu kan ya, atau justru tidak diisi gitu kan ya. Kalian wajib cek lagi gitu kan ya. Karena kalau misal kalian belum bayar, kalian bisa membatalkan dengan cara ngedrop si billing tersebut ya di akun SIA kalian masing-masing gitu. Jadi tolong dicek alamatnya gitu kan ya, biar nanti pengiriman bukunya tidak terhambat. Kita tahu semester ini banyak banget mereka yang gagal kirim karena alamatnya tidak jelas. Alhasil pengiriman yang harusnya kalian udah dapatkan di awal-awal, tapi karena salah alamat, UT kembaliin lagi dan menghubungi lagi susah lagi gitu kan ya. Nah, itu wajib banget diperhatikan ya teman-teman. Oke, poin yang keempat adalah tolong dicek lagi-lagi di lembar informasi pembayaran di form registrasi mata kuliah yang kalian udah cetak gitu kan ya, total SKS yang diambil semester tersebut. Kalau SIPAS biasanya, kalau misalnya tadi kan di awal udah dicek nih mata kuliahnya betul, wah SKS-nya udah sesuai, berarti itu aman. Nah, ini banyak kasus bagi teman-teman yang non SIPAS, ada beberapa kasus karena mungkin namanya sistem ya, tidak ada yang sempurna gitu kan ya, sistem error gitu kan ya, dia lebih dari 24 SKS totalnya. Sebagaimana kita ketahui di UT itu tidak diperbolehkan, alias batas pengambilan maksimal SKS per semesternya adalah 24 SKS. Atas dasar ketidaktahuan kita, atas dasar kita ingin cepat lulus gitu ya, akhirnya kita masukin mata kuliah tek dan sistem tidak menolak. Sebenarnya biasanya sistem menolak kalau misal udah lebih dari 24 SKS, tapi kadang ada aja yang lolos gitu kan, karena kita klik enter ibaratnya. Alhasil dia lolos lebih dari 24 SKS. Tahu ada berapa SKS lebih, misalnya lebih dari 24. Itu bahaya, nanti teman-teman rugi di uang gitu kan ya. Terus nanti pas ujian juga tidak ada
tidak akan ada matkul, beberapa matkul ya sesuai yang ibaratnya kelebihan SKS itu. Itu ada kasus seperti itu yang pernah terjadi ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, oke? Terus poin selanjutnya, poin keberapa? Kelima ya. Tolong dicek total pembayarannya ya teman-teman. Kalau misalnya yang biasanya kalian bayar 1,3, yang paket si Pasno TTM 1.300.000 berarti aman. Tapi ya dicek lagi, tahu-tahu takutnya gitu kan, oh ternyata 1.800.000 misalnya, karena sistem error lagi. Ada kasus seperti itu, penjumlahannya salah, namanya sistem tidak ada yang sempurna, jadi mohon dicek. Dan terlebih untuk yang non SIPAS, biasanya kan kalau non SIPAS itu aspek-aspeknya itu ada biaya buku, ada biaya SKS, sama biaya pengiriman, tolong dijumlah jamleh. Jumlah jamleh bahasa apa ya? Tolong dijumlahkan totalnya itu betul nggak total yang seharusnya, misal 100 tambah 200 tambah 300 jadi berapa? Dari 600 misalnya, tapi pas dihitung ternyata salah. Nah itu wajib dilaporkan ke BPJJ ataupun kalian drop lagi billingnya dan ibaratnya mulai lagi dari awal registrasi mata kuliahnya untuk mendapatkan ibaratnya total biaya yang seharusnya. Oke, itu ada kasus seperti itu ya, jadi mohon hati-hati seperti itu. Dan mungkin untuk poin terakhir, jangan dulu bayar bagi teman-teman yang udah registrasi mata kuliah apabila belum ada uangnya. Sorry bercanda ya, mudah-mudahan biaya teman-teman bisa tergantikan lebih gitu kan, karena terlebih kalau biaya untuk pendidikan itu insya Allah manfaat ya. Mohon yang kerja gitu kan ya, semangat kerjanya, dan insya Allah barokah kalau misalnya digunakan untuk pendidikan. Dan terlebih jadi saat menempuh kuliahnya juga harus semangat, harus serius. Sayang uang yang ibaratnya sudah kalian keluarkan ataupun uang dari orang tua kalian, kalau misalnya kalian tidak sungguh-sungguh kuliahnya, sayang ya, kasihan gitu kan, kasihan ke diri kita, kasihan ke orang tua kita. Nah baik, itu saja yang mungkin dapat saudara sampaikan. Mohon diperhatikan lagi poin-poinnya bila perlu dicatat gitu kan ya. Jangan dulu ibaratnya melakukan pembayaran apabila teman-teman belum memperhatikan hal-hal yang tadi Suntana sudah sebutkan. Mungkin ada ya beberapa, nanti Suntana cari lagi, takutnya ada yang belum Suntana sampaikan gitu kan. Pokoknya gini, karena Suntana melarang dulu membayar teman-teman. Kalau misal sudah bayar, sudah terlanjur bayar, kalau dan hal-hal tadi itu terjadi pada kalian, itu kadang sulit banget dan bahkan susah, bahkan tidak bisa gitu kan ya untuk mengembalikan uangnya ataupun ibaratnya menyesuaikan dengan apa yang seharusnya kalian dapatkan seperti itu. Baik, Suntana mengucapkan thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.